Ketika itu, Nyi Jantur diberi arahan Pati Batik Madrim untuk segera bertandang ke Malwapati, sesuai perintah yang dikeluarkan Prabu Angling Dharma, karena Sang Prabu saat ini sangat memerlukan bantuan darinya. Dengan senang hati nenek ceria itu pun menerima perintah tersebut, dan akan segera meluncur ke Malwapati. Laju ke Malwapati. Bukankah itu para senopati? Berhenti. Dan pendekar Malwapati? Masih saja mereka muncul. Kakang, ayo kita tumpas mereka. Mudah-mudahan ini kelompok perusuh yang terakhir. Kalian semua menyerah, atau kami musnahkan. Kurang ajar. Ada saja halangannya. Aku harus bantu mereka. Kalau perlu, aku rubah mereka semua jadi jangkrik. Langsung turun. Apa boleh buat? Yang satu itu akan dijadikan guru. Yang satunya lagi akan dijadikan jangkrik. Biarkan mereka makan sekenyang-kenyangnya. Kalau mereka sudah kenyang kan nanti mereka mabok. Ayo kita makan mereka. Sang Prabu Angling Dharma dan Malwapati sedang menunggu kita. Baik, Nyi. Kami juga sudah rindu Malwapati. Ayo. Aja. Ayo masuk. Mari mendekat, mari. Terimalah hormat kami yang mulia. Terimalah hormat kami. Ya. Salam dan hormat kalian aku terima. Hidup yang mulia. Jayalah pusar angin. Hidup yang mulia. Jayalah pusar angin. Hidup yang mulia. Pusar angin harus tetap jaya. Pusar angin harus tetap menjadi sumber kekuatan dunia hitam. Atas nama Rahwana Raja. Singa Maruta. Terimalah sembah saya yang mulia Rahwana Raja. Bahadur. Sembah dan hormat saya yang mulia Rahwana Raja. Singa Mandala. Dan kalian semua yang ada di Balairung ini. Hormat saya yang mulia Rahwana Raja. Kalian tentu bertanya-tanya, kemarahan apa yang akan aku timpakan kepada kalian setelah dengan kasat mata aku melihat apa yang terjadi di pusar angin.
Kami siap menerima hukuman apa saja yang akan Yang Mulia limpahkan kepada kami. Kedatangan Sang Rahwana Raja ternyata bukan untuk menanyakan ketidakterlibatan Singamaruta ketika perang. Sewaktu Raja Samuka dan Pusar Angin sedang berjuang mati-matian melawan Angling Dharma yang sakti mandraguna. Kelicikan Singamaruta untuk tidak ikut berperanglah yang membuatnya jadi memiliki nilai tambah sebagai seorang tokoh hitam sejati. Sedangkan golongan hitam sangat membutuhkan orang-orang licik seperti dia. Untuk itu, aku akan memberimu tugas berat. Tugas berat apa Yang Mulia? Melanjutkan tugas yang harus diemban oleh Raja Samuka. Melanjutkan tugas Yang Mulia? Iya, memerangi Angling Dharma, menghancurkan golongan putih, dan menjadikan Pusar Angin sebagai pusat kekuatan golongan hitam. Restu Yang Mulialah yang akan memuluskan perjuangan saya. Dan tugas dari Yang Mulia Rahwana Raja. Singamaruta, untuk itu kuangkat kamu sebagai pengganti Raja Samuka. Sebagai raja dan kuberi kamu nama baru, Singamaruta Raja Samuka. Aja. Terima kasih Rahwana Raja. Terima kasih. Dan kamu Bahadur. Iya Yang Mulia. Kamu akan kuangkat menjadi Senopati Agung, penasehat sang raja. Aja. Pahe. Aja. Syukria. Terima kasih Tuan Rahwana Raja. Singamandala. Iya Yang Mulia. Kamu sebagai pengganti Membakala. Kamu patih dan perwira tinggi bala tentara Pusar Angin. Terima kasih Yang Mulia Rahwana Raja. Singamaruta. Selanjutnya kamulah yang harus melaksanakan tugas sebagai raja. Sebagai pemimpin tertinggi golongan hitam. Baik Yang Mulia. Titah Yang Mulia akan saya junjung setinggi-tingginya. Kutunggu bukti itu Singamaruta. Selamat tinggal. Hidup Singamaruta, Raja sesembahan kami. ya. Hidup Singamaruta, Raja Pusar Angin. Hidup Pusar Angin! Hidup Pusar Angin! Hidup Pusar Angin! Hidup Pusar Angin! Hidup Singamaruta, Aja. Raja Pusar Angin. Hidup Singamaruta! Raja Pusar Angin! Ternyata mudah sekali untuk menjadi seorang raja. Singamaruta, Raja Samuka dari Pusar Angin. Setelah riwayat Sengkabaplang akhirnya selesai, karena dikalahkan Gendrawani dan kini dipenjara di dalam goa neraka milik Grendaseba, maka kini terjadi perpecahan antara kedua senopatinya, yaitu Rupa Kenca dan Kenca Rupa. Si Rupa memilih untuk mengembara, sehingga dia bersembunyi di rumah tua itu, sedangkan si Kenca yang masih setia dengan Sengkabaplang mencari si Rupa, karena dia ingin mengajaknya untuk sama-sama mencari keberadaan rajanya. Di sini kamu. Masih mau kabur lagi kamu, Rupa Kenca? Kenapa kamu kejar aku terus, Kenca? Ingat, orang tua kita selalu berpesan wanti-wanti. Kita tidak boleh berpisah. Ada Kenca Rupa, ada juga Rupa Kenca. Juga sebaliknya. Tapi setelah sesembahan kita Sengkang Baplang tidak ada,
kita tidak mungkin bersama lagi. Kenapa? Karena kita berbeda pendapat. Ya, kamu akan terus mencari Sengkang Baplang. Tapi aku tidak, Rupa. Sesembahan kita, raja kita, tetap Sengkang Baplang. Kita harus mencari sampai ketemu. Itulah yang aku tidak setuju. Yang sudah hilang harus kita lupakan. Dia itu sudah tidak ada. Kita cari saja sesembahan baru. Sesembahan kita masih ada kan, Rupa? Tidak. Masih ada. Saya bilang tidak. Persetan. Kurang ajar. Iya. Bagaimana? Masih tidak mau menyerah kamu? Hah? Tidak. Saya tetap mencari Sengkang Baplang sesembahan saya. Kurang ajar. Keras kepala kamu. Iya. Saya menyerah. Bagus. Saya menyerah, Kencarupa. Ya. Maafkan saya, Kencarupa. Kurang ajar. Ya. Sengkang Baplang, tuntun saya. Tunjukkan saya arah, agar saya bisa menemuimu. Apa itu? Ke sana. Pasti ini petunjuknya. Iya. Kemana kamu, Rupa Kencah? Di mana kamu, Rupa Kencah? Kemana kamu? Di saat yang genting di dalam ruang pemujaannya, dan sambil menunggu serangan dari Prabu Angling Dharma, di sana Bopo Soca Cendawa mengeluarkan unek-uneknya mengenai kemenangan Gendrawani atas Sengka Baplang. Gendrawani sebenarnya menolak menjelaskan, karena Gendrawani tidak ingin hal memalukan itu diungkit-ungkit lagi. Soca Cendawa bertanya seperti itu, karena dia penasaran, yang bagaimana mungkin putrinya itu bisa menghancurkan Sengka Baplang dalam waktu yang singkat, yang padahal menurut perhitungan, Sengka Baplang itu tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Dan bukankah karena caramu yang nekat, maka aku sekarang berada di sini, di Malwapati. Sudah, Bopo. Sudah. Saya mohon, Bopo tidak membicarakan aib itu. Itu akan membuat saya menderita, Bopo. Kamu pikir hanya kamu yang menderita, Gendrawani? Aku lebih menderita darimu, Gendrawani. Bopo lebih menderita. Sudah, Bopo. Sudah. Iya. Tapi inilah kenyataan yang harus Bopo terima. Kenyataan yang harus kita terima. Ternyata tidak mudah untuk menjadi ratu. Ternyata. Iya. Saya tahu. Perlu pengorbanan yang sangat besar, Bopo. Dan ini sangat menyakitkan saya, Bopo. Kenapa kamu menangis? Pokoknya, Bopo jangan ingat-ingat itu lagi.
Jangan, Bopo. Tapi bagaimanapun ia adalah cambuk, agar kamu tidak menyia-nyiakan pengorbananmu. Iya, saya mengerti, Bopo. Saya mengerti. Kalau begitu, masih adakah yang harus kita bicarakan? Iya, masih, Bopo. Mengenai apa? Sihir yang Bopo janjikan. Jangan khawatir. Bopo pasti akan memanfaatkannya. Bisa saya pegang janji ini, Bopo? Kenapa tidak? Terima kasih, Bopo. Hajar dia! Hajar! Ayo, hajar! Cukup! Cukup! Hentikan! Terbukti sudah. Segaduh apapun yang kita buat, tak ada seorang pun penjaga yang datang. Mereka benar-benar melupakan kita. Ya benar. Mereka ingin kita mati. Ternyata, pertarungan barusan adalah siasat agar prajurit penjaga penjara memperhatikan keberadaan mereka. Siasat tersebut sudah berkali-kali mereka lakukan secara berulang-ulang, namun tetap tidak dapat menarik perhatian seorang penjaga pun. Di sana sesepuh Rikmaseta terlihat sudah putus asa. Dia bingung harus dengan cara apa lagi agar mereka dapat dibebaskan dari penjara. Rai Prabeswara lalu menenangkan sesepuhnya itu, dengan berkata bahwa mereka pasti akan keluar dari penjara bila saatnya telah tiba, yang tentunya setelah Malwapati kembali ke tangan Prabu Angling Dharma. Kenapa selalu ini jawabanmu? Rai Prabeswara, kenapa selalu ini? Kenapa? Karena sudah berkali-kali kita buktikan, kita tidak bisa menjebol terali penjara yang telah dikelilingi pagar sihir oleh Gendrawani. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Betapapun kalian berusaha, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kukurung kalian dengan sihir sengaku. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Sebelum ini kalian menjadi tawanan Sengkang Baplang. Sekarang kalian menjadi tawananku. Sengkang Baplang sudah aku kalahkan. Sekarang Malwapati menjadi milikku. Gendrawani. Tidak, bukan begitu caranya. Kau boleh memenjarakan aku, tapi hadapi dulu aku. Lepaskan para pini sepuh ini. Tidak, aku tidak akan buang-buang waktu untuk berurusan dengan kalian. Kami orang-orang terhormat Gendrawani. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Lepaskan, lepaskan aku. Lepaskan. Getaran sihirnya menyengat Rai. Sakit sekali. Iya kakak, itulah sebabnya aku tidak mau menyentuhnya. Mau apa? Kurang ajar. Membusuk. Pini sepuh Malwapati. Membusuk kalian di penjara ini. Dan kalian tidak akan pernah bisa mengganggu segala kegiatanku. Di ruangan yang berbeda, Kenanga saat itu sedang merayu ayahnya Prabu Baka dan mengajak boponya itu untuk kembali tampil berlaga, karena dia berpikir jika saat itu adalah saat yang tepat. Dewi Kantil juga berpendapat sama dengan yundanya, dan apa salahnya jika mereka memancing di air yang keruh. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Gendrawani harus menghadapi Angling Dharma. Dan mau tidak mau juga, pasukan Serigala juga harus maju dan berpihak pada Ratu Gendrawani, melawan Angling Dharma,
Batik Madrim, dan para pendekar-pendekarnya. Ya, memang itu sudah menjadi perjanjian kita. Perjanjian? Iya. Perjanjian dibuat ketika Soca Cendawa membantu mengembalikan wujud kalian dari kupu-kupu karena kutuk Nyi Jantur. Itulah, kita sudah terikat oleh perjanjian. Oh. Dan haruskah kita menaatinya? Tentu saja. Kita akan tetap menaatinya, Bopo. Tapi Romo Sang Prabu Baka, yang pernah besar namanya sebagai Sang Penakluk, haruskah mengubur kemauannya untuk jaya kembali? Tidak. Romo memang tidak akan mengubur cita-cita itu. Tetapi... Inilah saatnya, Romo. Kita akan terus berperang melawan Angling Dharma. Tapi di kesempatan lain, kita harus berusaha untuk membunuh atau menyingkirkan Ratu Gendrawani. Caranya? Dengan pertarungan terbuka, sihir atau racun. Kita lihat saja nanti. Romo? Iya. Demi Romo, kami akan cari kesempatan itu. Iya. Betul, Romo. Waktu pun terus berlalu, dan akhirnya sesepuh Rikmaseta benar-benar telah putus asa, dan berpikir jika Gendrawani memang membiarkan mereka membusuk di ruangan yang sempit itu. Oleh karenanya Gendrawani tidak menempatkan seorang penjaga pun di dalam penjara. Sesepuh Rikmaseta sekarang juga menyadari bahwa hanya raja kesayangan dewa, yaitu Sang Prabu Angling Dharma, yang mampu menyelamatkan mereka semua dari dalam penjara bawah tanah yang terkutuk itu. Selamat pagi, Dinda. Selamat pagi, Kanda. Bagaimana? Apakah Nyi Jantur sudah datang? Ya, mereka menunggu di depan tenda. Maafkan kami, Gusti Prabu. Karena baru kali ini kami bisa menghadap Gusti. Tidak apa, Nyi Jantur. Saya malah kaget. Ternyata bukan hanya Nyi Jantur yang datang. Ada Tumenggung Katiwanda, Dharma Yuda, dan para pendekar. Kami menunggu tugas baru, Gusti Prabu. Kanda Batik Madrim, banyak cerita tentang kesungguhan kalian. Jadi tidak ada salahnya kalau sesudah keterlibatan kalian menumpas para perusuh, kalian langsung mendapat tugas baru, merebut kembali Malwapati dari Ratu Gendrawani. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalian boleh keluar dan bergabung dengan Suliwa serta pendekar yang lain. Baik, Gusti Prabu. Silakan. Jantur. Iya, Gusti. Kanda Batik Madrim juga bercerita tentang bagaimana Nyi Jantur menyihir 3 putri Prabu Baka menjadi kupu-kupu. Biar kapok, Gusti. Kalau penyihir, ya nggak apa-apa disihir juga. Tapi menurut pengamatan, ketiga kupu-kupu itu sudah berubah ke wujud semula. Dan mereka bergabung dengan Ratu Gendrawani. Soca Cendawa. Pasti Soca Cendawa yang melakukan itu. Dan menurut apa yang kami lihat, Prabu Baka dan Segaun Lanang juga ikut bergabung dengan Ratu Gendrawani. Tidak salah lagi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Perang antara kita dengan Ratu Gendrawani dan sekutunya pasti akan diwarnai oleh sihir. Untuk itu, saya memohon bantuan Nyi Jantur. Pasti
Gusti. Pasti Gusti Prabu. Sihir harus dilawan dengan sihir. Tapi gunakan sihir kalau memang benar-benar dibutuhkan. Saya akan melindungi seluruh prajurit Malwapati dan pendekar Malwapati dari pengaruh sihir. Itu yang pertama, Gusti. Ya, itu lebih bagus, Nyi Jantur. Tapi saya akan tetap menyihir mereka kalau mereka bandel, Gusti. Baik, baik. Kalau begitu, mari kita meningkat pada rencana penyerangan. Mari kita bahas, Nanda Prabu. Ini semua adalah daerah Malwapati. Kita bisa masuk dari sini, terus sini. Tapi utamakan dari sini, dari gerbang arah yang ada di sini. Nyi Ratu, saya akan berperang sampai titik darah penghabisan. Demikian juga saya dengan para kelelawar, Nyi Ratu. Kami tidak akan mundur selangkah pun demi Nyi Ratu. Betul, Nyi Ratu. Bagus, bagus. Terima kasih. Tekad itulah yang harus tertanam di hati kalian. Betul, Nyi Ratu. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Saat di mana akan kita buktikan bahwa kita akan bisa menjadi sekutu yang sejati atau tidak. Kenapa Nyi Ratu bicara begitu? Sebab, menurut Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan terjadi sebuah pengkhianatan ketika perang melawan Angling Dharma berlangsung. Prabu Baka menganggap jika tuduhan itu sama sekali tidak berdasar, dan Gendrawani berkata hanya waktulah yang akan membuktikan semuanya. Boleh-boleh saja Prabu Baka tetap pada pendiriannya yang katanya sama sekali tidak berdasar itu. Akan tetapi jika memang benar terjadi pengkhianatan, maka Ratu Gelap-gelapnya kegelapan akan menghukum si pengkhianat itu tanpa belas kasihan. Camkan itu. Sebentar. Ada apa, Liwa? Itu pasti burung mata-mata, Uyut. Kiriman Gendrawani. Iya, Uyut. Kalau begitu, kita tangkap saja, Liwa. Ya, biar saya melakukannya. Jadi itukah elang emas sesungguhnya? Siapa dia, Liwa? Baru kali ini kita ketemu dia. Hei, siapa kamu? Saya burung kecut. Oh, mata-mata Gendrawani. Iya. Iya, ya. Kamu harus menghadap pada Gusti Prabu. Ayo. Bangun. Dia buron kecut. Dan dialah elang emas itu, Gusti. Baru sekarang kita bertemu. Ampuni saya, Gusti. Saya... Hukumnya tak ada seorang mata-mata pun yang bisa lepas dari hukuman mati. Apalagi mengingat apa yang kamu lakukan sebelum ini. Kamu ingat? Dengan pembantaian penduduk desa dan hewan ternak sekian waktu yang lalu. Tidak, Gusti. Saya tidak terlibat ketika itu. Saya dipaksa ikut Ratu Gendrawani. Karena... elang emas yang pertama dihancurkan oleh Nyi Jantur. Iya, Gusti.
Dia itu bukan elang emas yang dulu, Gusti Prabu. Yang dulu itu bukan buron kecut. Tapi siapapun kamu tidak akan kubunuh. Prabu Angling Darma mengutus burung pecut untuk kembali ke Gendrawani, agar siluman itu menyampaikan apa yang telah terjadi di sana. Selain itu, Gendrawani dan sekutunya diperintahkan untuk segera menyerah dan mengembalikan Malwapati kepada Prabu Angling Darma. Jadi Gusti... Ya, kembalilah ke Gendrawani dan sampaikan pesanku. Suliwa, Sudawirat, lepaskan. Tapi Gusti... Lepaskan. Ayo, cepat lepaskan. Terima kasih, Gusti. Tidak, Prabu. Sebaiknya kita harus segera memaparkan rencana penyerangan kita pada para pendekar. Iya, saya setuju. Tapi dengan catatan, kita hanya menyerang kalau Gendrawani tetap tidak mau menyerah. Baiklah. Piramitra. Ya, Gusti. Tolong panggil Padmasari, Lokahita, dan Kalyana Tantri. Baik, Gusti. Oh ya. Ketiwasan nih, Ratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui. Saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Darma meminta Niratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Darma saja yang kuat. Kenapa aku harus menyerah kalau tekadku menjadi ratu gelap-gelapnya kegelapan sudah bulat? Aku tidak akan menyerah, Angling Darma. Ratu gelap-gelapnya kegelapan tidak akan menyerah. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik, Niratu. Baik, Niratu. Dan kalian, si brewok berjubah dan si hitam bertanduk, sebar bala tentaramu, jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Darma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Siap, Niratu. Buron Kecut? Iya, Niratu. Kembali berubah menjadi elang emas. Terbang dan katakan kepada Prabu Angling Darma, Ratu Gendrawani pantang menyerah. Pantang menyerah!